itu Pak. Bapak lagi apa sini? Lagi isi pajak Pak. Pajak. Ya. Sini. Apa pajaknya motor mobil? Motor. Udah masuk Kak? Udah. Pak. Pajaknya motornya masih atas nama sendiri apa orang lain? Orang lain mau di BPN-in. Oh BPN. Iya. Anggaran Bapak. Iya bisa pakai KTP aja udah bisa belum? Udah bisa. Udah bisa. Tanpa KTP udah bisa. Udah bisa. Udah bisa berproses. Tapi lebih baik lah BPN-in biar punya KTP sendiri. Oh tapi ditambah balik nama. Ya. Anggaran Bapak. Iya. Seneng lah orang Batak kayak saya. Bukan, saya mau Sunda. Ini nggak isi Batak? Halo Kak. Kalau enggak. Ada juara itu. Bapak sehat tanya? Itu lagi ngisi apa? Ngisi apa? Kulili. Gua lagi ngisi apa? Perpanjang. Perpanjang. 5 tahun. 5 tahun. Oh, Alhamdulillah. 5 tahun enggak? Pak Dedi. Enggak ini. Yang 5 tahunan. Iya, 5 tahunan. Oh, kalau yang 5 tahunan kan memang harus bawa KTP pemilik. Ada tapi KTP pemilik. Oh, ya, gimana kalau nanti mau perpanjang tanpa KTP? Ya kan edarannya harus begitu, nggak ada masalah. Ayo coba mana ini Mbak berkasnya? Udah, nanti mobil kalau mobil. Motor mah ini mah Atas nama siapa? atas nama orang lain. Nggak ada masalah. BPKB-nya sudah kepegang. Ada. Oke. Ya kan SMK ada kan? Ada. Udah. Jadi aman Pak ya? Bisa coba. Gimana? Ayo. Udah daftar belum? Belum kalau untuk mobil. Ayo udah daftarin. Saya aja. nanya dulu. Ya. Pas kebetulan Bapak datang. Ya. Bapak ya. terima kasih Pak. Ya. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Ini siapa ini? Pajak tahunan Pak. Pajak tahunan. KTP-nya atas nama? Saud. Perlindungan orang Batak berarti ya? Orang Batak Pak. Ini bukan pemilik. Pemilik. Langsung ke Saud ya Bapak? Oh berarti aman, Ya, nggak ada masalah. Ya, ya, ya. Ya. Nanti. Ya, ya. Bapak ngisi apa? 5 tahunan. Kalau 5 tahunan harus bawa KTP pemilik kalau 5 tahunan, ya. Oke. Nanti. Ya, ya, ya. Ya. Ini pembayaran apa? Ya? Ini? Oh, pendaftaran. Oh, ya. Selamat pagi Bapak. Pagi. Bapak pajak 5 tahunan apa tahunan? 5 tahunan. Oh, 5 tahunan lengkap. Lengkap Bapak. Udah, dari mana Bapak? Dari Arcamani. Arca Manik, Bapak? Terima kasih Bapak. Masuk Pak, kutasi masuk. 5 tahunan? 5 tahun. Oh, yang tahunan ada? Yang pajak tahunan? Dalam. Ini yang 5 tahunan semua. Ayo, ayo. Ya, ya. Selalu Pak. Ya, sehat ya. Bapak ikut foto Pak. Ya, ya, ya. Kantornya begini. Kotor. Nah, ini catnya murah. Ini catnya murah Pak. Ini kantong penghasil duit. Catnya harus yang mahal. Ini nggak boleh nih. Akuan penggiri dirapikan malu. Ini penghasil duit ini. Kurang bang. Ya. Sudah diberesin dan Dibongkar ya Pak? iya, iya dirapihin sekarang. Pajak tahunan? Iya 5 tahun. Oh 5 tahun. Ya, sudah beres. Iya Pak. Pajak tahunan 5 tahunan Bu. Dari mutasi Pak. Oh mutasi. Mutasi dari mana? Dari sini mau ke Soleil. Oh, benar. Oh ya. Ya. Coba. Ada yang lihat 5 tahunan Bapak. 5 tahunan nih. 5 tahun. 5 tahun. Kalau 5 tahun harus pakai KTP pemiliknya kalau 5 tahunan ya. Bapak tahunan atas nama pribadi? Istri Pak bukan Pak? Hah? Sama istri Oh, Pak. aman. Mana ada yang Tapi biasakan kan? tahunan ada? 5 tahunan kan? Oh, 5 tahunan. Kebanyakan 5 tahunan. Di demo di payung ya drive thru sih Pak. Jadi tahunan nggak harus drive thru. Oh, ya. 5 tahunan mah harus pakai KTP pemilik ya kalau 5 tahunan. Kalau yang tahunan tidak perlu pakai KTP pemilik ya. Kasih, ya, mohon. Ya, Pak. Nomor 15. Pak, kasih. Nomor 15. Ya, Bu.
Pak, ya. Kalau mau dipoto, mau dipoto Pak. Kalau mau dipoto Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya. Enggak kebagian ini. Ayo sini. Ayo. Terima kasih Pak. Ya. Jaga lagi HP-nya. Ya. Udah salaman aja Bapak. Pak. Makasih pasti. Siap nuhun. Ya, Teh. Sekarang PLT-nya siapa? Pak. Ban. Dok, bisa nggak dijamin berjalan surat edaran gubernur? Bisa. Ya, nggak boleh lagi ada kejadian-kejadian lagi. Karena kan sederhana, Pak. Kalau orang bayar pajaknya lancar, dia akan bayar pajak terus. Kenapa sih orang bayar pajak sampai tidak lancar? Karena dia merasa terhambat. Karena merasa terhambat, itu kan pada akhirnya males. Ya kan? Logikanya kan sederhana. Kalau saya ingin konsisten aja, begini. Kalau memang harus pakai KTP pemilik pertama, maka yang KTP yang tidak bawa KTP pemilik pertama, ya jangan dilayani sampai yang ya kan? Akhirnya nggak bayar. Tapi jangan sampai ada kejadian satu sisi dibikin aturan bahwa harus pakai KTP pemilik pertama, tapi pada prakteknya masih bisa juga dilayani yang tidak punya KTP pemilik pertama. Ini kan persepsi publik ini udah orang di pikiran orang gitu loh. Kalau saya ingin konsisten aja, kalau nggak pakai KTP pertama, ya sudah dianggap mati saja. Yang tidak punya KTP pemilik pertama harus konsisten, gitu loh. Jangan satu sisi kita bikin aturan begini, tapi sisi lain yang ini bisa lolos, nggak boleh, gitu loh. Tapi kan kalau menurut saya, justru dengan kita terhambat di sini, numpuk sampai jutaan. Dengan numpuk sampai jutaan, apa dampaknya? Orang tidak bayar pajak, orang tidak bayar jasa harja. Nah setelah itu apa problemnya? Terjadi kecelakaan, mereka tanpa jasa harja. Apa dampaknya? Balik lagi ke Pemprov lagi. Pemprov tuh berapa puluh miliar sih ngobatin orang kecelakaan tanpa jasa harja. Jadi ini adalah untuk kelancaran. Agar apa? Agar saya ingin meraih yang 5 juta ini bayar. Kalau yang 5 juta bayar kan nanti pendapatan pemerintah menjadi meningkat. Kemudian kalau pendapatan pemerintah meningkat, belanjanya benar, kan belanja infrastruktur menjadi baik. Terus kemudian nanti ada uang lebih, diasuransikan seluruh rakyat. Kan uangnya jadi betul. Sekarang berapa yang masih nunggak? 5 juta. Nah 5 juta itu diverifikasi penyebabnya apa? Ya beragam, nggak boleh ada kalau bilang lu pakai konsultan. Kita kejar ada 2 juta, kita kejar 2 juta. Ya artinya gini loh, problemnya apa sih mereka itu gitu loh. Nah problemnya dicari, karena rugi loh. 5 juta orang tidak bayar pajak tiap hari, pakai jalan, bahkan knalpotnya blong, dipakai balapan, kan malah kita rugi, kasihan yang lain yang taat. Gitu. Itu kan kita ngejar agar ini muternya cepat dan orang kan baru sekarang orang penuh senyuman bayar pajak. Bapak kejar di Bapenda udah berapa lama? 12 tahun. Bapak lihat nggak wajah orang bayar pajak hari ini? Iya, Pak. Penuh senyuman. Gitu loh. Penuh kesadaran, bukan terpaksa. Tinggal barangkali kalau warga Kota Bandung, ini kan mayoritas warga Kota Bandung, nanti koordinasi dengan Bapenda Kota Bandungnya. Ditegesin juga nanti dengan Bapenda. Duitnya harus buat jalan. Karena saya lihat di Kota Bandung jalannya jelek. Brok. Ya, gitu loh. Harus ditegesin lah. Nanti saya kan harus ditegesin, ini harus balik. Jalannya kalau apa di kota kan, jalannya harus mulus, harus ada garis padannya, ada drainasenya, ada PJU-nya, ada trotoarnya yang rapi. Nah, kan orang merasa oh duit pajak ini manfaat bukan hanya Pemprov, Pemkab, Pemkot juga harus belanjain ini dengan rapi. Maka hari ini saya bikin surat edaran penegasan. Uangnya harus sekian persen ini. Bukan hanya uang ini kan, nanti uang dari pajak kalian harus kembali ke desa. Kan gitu, biar desanya bisa terbangun gitu loh Pak. Gitu Pak. Jadi yang hari ini ya ditingkatin aja. Ya. Kita kan kita nggak main-main gitu loh. Kalau besok nanti apa namanya ternyata masih disamsa-sambanya kepala Bapendanya saya copot. Ya.
Siapa? Ya. 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 Nuhun ya. Gitu Pak. Nuhun. Siap. Ya. Ya. Ini namanya konsultan terkait blokir. Kan sudah punya mobil jual, bapak itu diblokir. Dan bersangkutan itu pemegang ayonya itu tidak saya. Dia diblokir karena apa? Ya bisa Pak. Terus bisa diblokir. Nah, si yang pemilik selanjutnya itu harus kembali nama. Kami di PLT itu kami bayar pajak, bayar pajak. Mau progresif kelima, 5 tahun. Bisa itu progresif, namun bisa diblokir. Karena bisa anu membeli berikutnya punya kendaraan itu lebih dari satu. Karena ada progresif. Iya. Cuma maksudnya saya belum ngerti. Kendaraan pasti hijau Pak. Mobil sudah dijual. Dijual, terus bayar lain. Nah, kami kita diblokir karena udah dijual. Nah, yang pembeli berikutnya kita bisa bayar aja. Kalaupun bisa dia kena progresif terima, tingkat terima bayarnya hampir kali lipat lebih mahal. Kalau berikutnya yang bersangkutan harus balik nama. Nah itu sebenarnya ada kemungkinan bisa jadi di lapangan. Solusi gini aja. Bisa nggak sih pemerintah memberikan bantuan terhadap mereka yang balik nama? Sebetulnya sudah digratiskan Pak. Itu juga bantuan dari pemerintah. Kan ada tarifnya Pak. Sekarang itu sudah nol. Sudah nol. Terus problemnya apa mereka tidak balik nama? PNBP Pak. Ada PNBP. Sabut berkas, PNBP-nya. BPKB baru. PNBP bisa nggak disubsidi dulu sama kita? Bisa Pak. PNBP-nya subsidi dulu sama kita. Gitu loh Pak. Agar apa? Agar besoknya lancar. Kan nyubsidi PNBP sekarang, tapi kan periode berikutnya mereka bayar rutin tiap bulan, tiap tahun. Daripada macet, disubsidi aja PNBP-nya sama kita. Kami motor sekali proses itu bisa 600.000. Ya nggak apa, disubsidi aja sama kita. Kan nggak apa-apa dong kalau dalam ilmu ekonomi kan. Kita yang ini pakai dulu deh untuk produksi, kan dalam bisnis juga begitu. Ini duit ini di sini dipakai investasi sini dulu deh, agar ini berkembang. Hitung aja kalau itu dibolehkan menurut undang-undang tidak melanggar aturan keuangan daerah, itu subsidi aja. So, makanya saya nanya yang 5 juta ini apa yang mesti kita lakukan agar mereka bisa tertarik untuk bayar pajak. Kalau kita harus mengeluarkan subsidi misalnya dari 8 triliun, udah deh tahun ini kita korbanin 500 miliar untuk kan bisa. PNBP ya Pak. Iya, disubsidi aja sama kita. PNBP. Gitu, subsidi aja. Subsidi aja. Yang penting ini kedorong. Jangan sampai rugi selamanya. Ya kan? Udah, subsidi aja, kalau itu dibolehkan subsidi aja. Bikin lagi pengumuman. Itu yang mau balik nama, mutasi segala macam, pemerintah memberikan subsidi. Itu cara. Gitu, Bos. Pak. Pak. Siapa? Nuhun. Siap. Nuhun.